Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vindi Novianti. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah Bisnis Big Data. Kita mulai saja ya teman-teman. Yang pertama, ada tahapan pengolahan bisnis Big Data dalam bisnis. Yang pertama data collection, yang kedua data ingestion dan storage, yang ketiga data processing dan cleaning, yang keempat data transformation dan integration, yang kelima data analysis atau modeling, kemudian yang keenam ada visualization dan reporting. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama data collection. Dalam tahap ini, pengumpulan data terstruktur mulai dari database log, ERP, CRM, dan data tidak terstruktur seperti media sosial, sensor, dan Internet of Things. Yang kedua, data ingestion dan storage. Dalam tahap ini menggunakan storage distribusi seperti HDFS, data lake, cloud storage, ETL, dan pipeline. Yang ketiga, data processing dan cleaning. Validasi, normalisasi, pengisian nilai hilang, dan koreksi anomali. Data transformation dan integration. Dalam tahap ini, integrasi dataset terdiri dari berbagai sumber dan feature engineering. Kemudian, yang kelima ada data analisis atau modeling. Penerapan analitik diantaranya sebagai berikut, seperti statistik deskriptif, prediktif, seperti machine learning, clustering, dan regresi. Kemudian, yang terakhir ada visualization dan reporting, seperti dashboard BI, grafik interaktif, laporan tematik untuk keputusan manajemen. Tahapan output big data. Yang pertama, pengolahan hasil analitik. Hasil model berupa metrik KPIs, prediksi nilai, klaster konsumen, dan lain-lain. Kemudian, Building Decision Support System atau DSS. Dalam tahap ini, pembuatan dashboard interaktif, sistem rekomendasi, dan alert scorecards. Yang ketiga, interpretation untuk strategi. Eksekutif mengkaji output DSS sebagai dasar strategi seperti segmentasi pasar, penetapan harga, dan promosi. Yang keempat, ada strategi formulation. Dalam tahap ini, perubahan strategi berdasarkan insight seperti personalisasi produk, optimalisasi supply chain, dan efisiensi operasional. Kemudian yang terakhir ada implementation and feedback loop. Implementasi strategi kemudian menghasilkan monitoring hasil. Selanjutnya, literasi model dan dashboard untuk continuous improvement. Digital transportation dan big data. Digital transformation adalah adopsi teknologi digital seperti cloud, mobilitas, Internet of Things, AI, dan otomatisasi untuk mengubah proses bisnis. Keterkaitannya dengan big data adalah transformasi digital menciptakan volume data yang sangat besar. Kemudian, big data menyediakan infrastruktur dan analisis untuk memanfaatkan data tersebut menjadi insight yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manfaat integrasi. Pengambilan keputusan berbasis data, kemudian yang kedua customer experience yang lebih personal dan responsif, yang ketiga optimasi operasional dan otomatisasi proses, yang keempat inovasi produk atau model bisnis baru, kemudian yang terakhir peningkatan efisiensi biaya dan revenue growth. Contoh institusi atau perusahaan dan visualisasi data publik. Platform publik gratis dari Deloitte and Media Lab untuk visualisasi data pemerintah Amerika Serikat. Menyediakan berbagai grafik interaktif seperti demografi, pendidikan, ekonomi setiap negara bagian, dan kota. Dalam visualisasi data ini tersedia fitur Vis Builder untuk membuat visualisasi custom dari dataset publik. Outcome yang ditampilkan seperti tren populasi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, distribusi industri, semuanya dalam dashboard interaktif yang mudah diakses untuk umum. Bisakah visualisasi tersebut digunakan untuk keputusan bisnis? Jawabannya ya, bisa. Karena visualisasi seperti di data USD menyajikan informasi demografis dan ekonomi wilayah dengan representatif memungkinkan
Analisis pasar regional, contohnya memilih lokasi ekspansi berdasarkan populasi dan income. Kemudian segmentasi konsumen dan perencanaan produk sesuai karakteristik regional. Kemudian benchmarking, kompetitif, misalnya bandingkan wilayah dengan kebutuhan serupa. Pendekatan solusi bisnis berbasis big data. Di antaranya, yang pertama, gunakan data publik sebagai baseline regional. Yang kedua, gabungkan dengan data internal perusahaan seperti sales, pelanggan, log operasional. Yang ketiga, buat dashboard BI integratif untuk memvisualisasikan tren internal versus tren eksternal. Yang keempat, gunakan predictive analytics untuk forecasting demand per area. Yang kelima, jadikan visualisasi interaktif sebagai bagian dari DSS operasional dan strategi. Kemudian yang terakhir, lakukan revisi strategi secara berkala berdasarkan insight real time. Kesimpulan yang didapatkan adalah big data diolah dalam tahapan yang pertama dari koleksi, kemudian ada penyimpanan, pembersihan, analisis, dan visualisasi. Kemudian, output diubah menjadi DSS dan strategi bisnis melalui dashboard interaktif dan model analitik. Integrasi transformasi digital dan big data mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, presisi, dan inovatif. Contohnya, data USA menunjukkan bagaimana visualisasi publik dapat mendukung keputusan komersial dan strategis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.